Kita adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini akan hadir orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang ada di sebelah saya adalah Lia Cecilia. Lia, terima kasih hadir di menembus mata batin malam hari ini. Sama-sama. Kamu punya pengalaman mistis nggak selama ini? Ada sih beberapa. Yang mau kamu ceritain yang mana? Ya, yang benar-benar yang menurut saya agak menyeramkan aja ya. Jadi saya pernah kerja, saya kan nyanyi di suatu kafe gitu. Dan ada pekerjanya itu perempuan. Di saat dia pulang malam hari, ternyata dia dibegal. Dan akhirnya dia meninggal dunia. Setelah itu besokannya, setelah kami turun, setelah kami kerja gitu. Ini sehari setelah kejadian Iya, gitu ya? sehari setelah kejadian kan malam ya mas. Setelah itu saya kan masih nyanyi seperti biasa nih kerja nih. Tiba-tiba ada pekerja yang wanita, satu kesurupan. Setelah itu 2. Iya. Setelah itu 3, 4. Habis itu ada disembuhkan gitu, ntar kena lagi sama yang perempuan satu, tapi rata-rata perempuan. Itu perempuan-perempuan itu kerasukan apa yang meninggal itu tadi? Iya, sepertinya kayak gitu sih. Setelah kita break gitu, dengar-dengar cerita dari orang-orang situ juga ada sebagian kan yang bisa nyembuhin juga gitu ditanya. Ya dia kayak masih nggak terima gitu sih dengan kematiannya dia gitu. Dengan mungkin ya posisi kematiannya tuh sangat tragis kan. Tapi kamu benar-benar yakin kalau mereka kesurupan? Kamu kenal sama yang kesurupan? Iya, teman nyanyi saya salah satunya soalnya. Oh, oke. Gitu. Tapi kamunya nggak baik-baik aja kan? Baik-baik aja Nah, sih. mudah-mudahan malam hari ini kamu juga baik-baik ya, Lia ya. Amin. Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini akan hadir seorang perempuan yang mengaku memiliki mainan mistis. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Cinta. Selamat malam Cinta. Ya, malam. Apa yang mau Mbak Cinta ceritakan pada kami? Saya mau bercerita soal kehidupan saya. Awalnya, saya ke rumah almarhum nenek saya. Dan saya di rumah itu gak sengaja nemu boneka. Entah itu boneka itu punya siapa. Gak ngerti juga itu punya siapa. Tapi saya nemuin itu di kamarnya nenek saya. Oke, terus? Nah, dari saat itu saya bawa boneka itu buat pulang ke rumah. Tapi saya ngerasa nyaman gitu sama boneka itu. Padahal saya baru ketemu itu? Baru ketemu, benar. Baru ketemu sama boneka itu, tapi saya ngerasa ada kecocokan. Nah, terus setelah punya boneka itu ada kejadian-kejadian aneh nggak? Ada. Kayak gimana? Kejadiannya itu banyak hal-hal yang nggak masuk di akal. Seperti? Kayak tiba-tiba kayak keluarga saya entah meninggal mendadak. Padahal nggak Meninggal mendadak siapa? orang tua saya. Kami turut berduka cita ya. Ya, Terus? bahkan kakak saya Kakak kenapa? nggak tahu, tiba-tiba nggak sakit, nggak apa, dikabarin meninggal. Meninggal juga? Iya. Itu semua kejadiannya setelah kamu bawa pulang boneka itu ke rumah? Kamu pernah nanya nggak itu boneka siapa, apa, dari mana gitu? Saya tanya juga nggak ada yang tahu. Tapi keluarga tahu kalau kamu bawa boneka dan nyimpen itu? Nggak, saya bawa boneka itu diam-diam. Dan sekarang saya cuma tinggal berdua sama adik saya yang masih hidup sekarang. Dan sekarang tujuan datang ke menembus mata batin? Tujuannya itu saya cuma
mau tahu sebenarnya boneka ini tuh ada penunggunya atau enggak. Karena dari semenjak saya bawa boneka itu, banyak hal-hal yang aneh, yang mistis, yang bahkan saya sendiri aja kejadiannya nggak tahu gimana. Oke. Baik. Mudah-mudahan kamu bisa mendapatkan solusi dari masalah yang lagi dihadapi ya, Mbak Cinta. Kami akan ajak kamu langsung ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Cinta. Lahir tanggal 13 April 1990. Tinggal di rumah bernomor 44. Sosok yang cerdas dan mudah memahami. Tetapi mata batin saya melihat banyak kepedihan yang disebabkan olehnya. Seluruh keluarganya porak-poranda tak bersisa. Rasa sakit korban-korbannya menjadi ancaman yang sangat mengerikan bagi kehidupan Cinta. Saya melihat ada makhluk halus, pendek dan berambut panjang serta bertaring. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Cinta, tanggal lahirnya 13 bulan 4 1990 dengan nomor rumah 44. Ya, Cinta benar. menemukan sebuah boneka di rumah nenek. Waktu itu kamu bawa pulang bonekanya, tapi setelah menyimpan boneka itu banyak kejadian yang tidak masuk akal. menyenangkan. Orang tua meninggal mendadak, kakak juga meninggal, dan semuanya setelah Cinta punya boneka itu. Nggak ada yang tahu kalau kamu masih simpan boneka itu. Makanya malam hari ini mau cari tahu nih, apakah ada hubungannya dengan boneka yang disimpan karena ingin hidup yang jauh lebih tenang. Betul ya? Ya. Gimana, Roy? Kamu ngelihat ada yang aneh nggak di boneka yang disimpan sama Cinta? Saya melihat Cinta memang berbicara, ngobrol dan bercengkrama dengan boneka ini. Ya. Jadi banyak banget hal-hal yang mungkin kita sulit jelaskan ya, kenapa dia bisa kayak gitu. Karena menurut saya dia perlu kesepian. Mama kamu udah gak ada ya? Iya. Baiklah. Cinta, kamu bawa boneka yang kau sebut-sebut itu. Bolehkah saya lihat? Boleh. Wah, Gilingan. aduh. Ini selama ini waktu kamu pertama kali nemuin ini ada di kamar nenek. Iya. Ditaruhnya di mana? Di bawah kasur gitu, di ranjang. Serem ya? Merinding tau nggak? Dan kamu ambil. Aku ambil diam-diam di koper, disatuin sama baju. Kamu suka sama gini ya? Sebenarnya sih suka sih enggak, cuma semenjak nemu boneka ini nyaman aja. Jadi ada teman buat cerita, buat curhat. Jadi kalau misalkan sedih atau senang tuh cerita sama boneka ini karena udah nyaman. Gitu ya? Karena dia selalu mendengarkan cerita kamu seolah-olah gitu ya. Iya. Ini Serem banget sih. Ini lebih Iya, kayak iya. jelangkung gitu kan? Atau doll, apa boneka yang lain. Tapi kalau menurut saya ini biasa aja sih, nggak ada rasa takut atau kayak gimana enggak. dia pernah bergerak atau melakukan sesuatu nggak? Mungkin misalnya jatuh atau dia pindah tempat. Kalau itu sih saya sendiri nggak tahu, cuma setiap kali saya taruh di laci atau di atas laci gitu, saya tidur, tiba-tiba dia ada di samping. Baik, banyak cerita-cerita tentang saya pun kolektor boneka ya, kolektor boneka. Ada juga hal yang sama yang diceritakan oleh Mbak Cinta bahwa proses
memindahkan barang atau proses tiba-tiba dia pindah itu juga saya alami. Dan memang banyak juga pecinta-pecinta boneka yang khususnya yang aneh-aneh gitu terjadi hal yang sama. Bisa pindah Iya itu. kan, aku juga pasang kamera CCTV untuk itu kan di ruangan office aku, dan itu tuh kelihatan gitu loh, kayak ops juga, kayak gumpalan energi juga. Terus ada yang gerak dikit gitu, tapi nggak signifikan, bener-bener kecil dan smooth banget Dan gerakannya. nggak mungkin karena angin. Dan nggak mungkin karena angin. Oh bisa kayak gitu ya? Iya. Boneka itu ya. Aduh. Kategorinya dari 1 sampai 10 ya 8 dan 9 tingkat keseramannya ini. Iya. Karena saya juga punya boneka banyak, tapi saya tidak punya kayak koleksi yang kayak gini ya. Kalau ini kayak jelangkungan gitu nggak sih? Kalau jelangkung gitu kan biasanya di ritual terus dipanggil, dimasukin makhluk halus gitu. Ini ada nggak kamu lihat? Saya malah curiga cintanya akan dimasukin oleh ini, bukan roh lain masuk ke dalam boneka. Malah berbanding kebalik, roh jahat. di Udah Kak dalam- Roy, nggak usah ngomongin dia lagi. Dia ngerasa terganggu. Oke, Dia marah. sorry. Dia marah. Ada makhluk halus yang ikut di boneka ini, Roy. Iya, well, I'm sorry for that, but I have to explain. Iya. Dia nggak nyaman ya. Dia nggak nyaman ya diceritain seperti itu ya. Iya sih, saya juga ngerasa dia nggak nyaman. Oh my god. Jangan gambar. Oke. Ini udah kerasukan ya. Ini dia kemasukan yang ada di boneka itu. Iya. Serem banget ya. Jadi saya tidak boleh gambar. Ya, Oh my god. Ini udah bukan cinta lagi. Bukan. Kak, kamu sini deh. Tunggu sebentar. Kenapa sih nggak boleh gambar? nggak suka. Gak sukanya kenapa? Ntar kamu Saya bilang jangan gambar. Oke. jangan deket-deket, kamu di situ dulu. Oke. Saya tidak akan gambar. Baiklah. Apa yang kau pengen? Ini makhluk apa yang masuk ke dia, Roy? Hah? Siluman, iblis, arwah, setan. Saya lihatnya dari Kamu yang mulai. Bang Roy, kamu keluar. kamu cari tempat duduk yang lain deh. Ini kenapa, Roy? Dia kesurupan. Dia kesurupan arwahnya si boneka sebenarnya. Jadi ada banyak di boneka itu. Iya. Saya di sini bermaksud untuk bantu. Bantu apa? Mudah-mudahan. Saya tidak bermaksud mengganggu. Roy, penonton kita gimana nih? Kita take out. Dia bisa pergi, diusir. Ntar saya lepasin. Jangan dilepas, kalau ngamuk. Ada yang handle nggak di luar? Ada yang ngurusin? Ini bawa keluar deh. Gua keluar dulu. Ada yang bisa bantuin? Cukup berdua? Men. Jangan ada yang kosong ya. Jangan ada yang bengong. Kamu ngeliat di penonton nggak akan ada yang kesurupan lagi kan, Ray? Masih ada satu lagi tampaknya. Si yang punya badan ini namanya Cinta udah gak nyaman kalau kamu masuk ke dalam tubuh Cinta. Saya udah nyaman dengan tubuh ini. Jangan pisahkan.
Ini tadi kesurupan setan yang sama ya, Roy? Iya. Where's the doll anyway? Bonekanya mana? Oh. Kalau kamu berani macam-macam, saya akan bakar boneka ini. Kenapa, Bay? Nggak tau, begitu kamu bilang kamu bakar, langsung kayak ada yang kayak nyekek. Pokoknya nafas saya jadi susah. Itu... Ada banyak macam-macam dalam boneka itu ya, Roy? Iya. Masih ada lagi di situ. Kau masuk dulu deh ke dalam boneka arwah kamu. Cepat nurutin saya. Di sini ada banyak lilin yang bisa ngebakar kamu loh. Gak. Sebelum kamu hentikan ini. Saya nggak ngapa-ngapain loh padahal. Dan saya bahkan belum menggambar. Semoga Mbak Cinta bisa kebuka ya pikirannya. Arwahnya, saya butuh kembang 7 rupa. Kembang 7 rupa. Oh my god. Dia bergerak dong. Tangannya kok bergerak ya? Emang ada angin di sini? Masuk sekarang juga ke sini. Saya butuh bunga. Saya nggak tahu nama ini boneka siapa ya. Saya harus cari tahu sendiri. Bay, jagain bintang tamu saya lagi deh, Bay. Bintang tamu kita. Minta airnya untuk dibuat. Ini partisipan kita gimana, Roy? Saya ingin partisipan saya ini bukan partisipan saya, ini roh yang menunggu partisipan saya justru. Dari boneka itu masuk ke sini. Betul sekali. Saya ingin kamu masuk dulu dalam boneka. Dia mau apa sih sebenarnya, Roy? Dia udah membunuh 2 orang tuanya, terus kakaknya. Dia mau tumbal. Iya, dia mau tumbal. Kamu keluar dari tubuhnya. Bantuin. Dia udah sadar. Minta tisu dong. Mbak Cinta. Mbak Cinta. Oh, dia udah masuk, dia udah kembali. Mbak Cinta. Bisa duduk kembali. Kuat, Mbak Cinta. Kumpulin tenaganya, kumpulin Bisa. energinya. Dia balik ke situ, nggak ada yang keluar lagi. Kamu bilang tadi ada banyak di boneka itu, di penonton kita aman nggak, Roh? Aman. Nggak ada lagi di sini ya? Gak ada. Mbak Cinta, kamu tadi gak sadarkan atas apa yang kamu lakukan kan? Dia loncat ke meja tadi. Iya, dia loncat ke meja, ngacak-ngacakin dia semuanya. Mbak Cinta, Kamu boleh duduk, Budi. Mbak Cinta, Dia nggak suka kalau diganggu. saya tidak bermaksud mengganggu Mbak Cinta. Saya ingin tahu tentang riwayat dan sejarah boneka ini dulu sebenarnya. Kamu beri nama siapa dia? Mbak Cinta.
Dia nggak suka kalau diganggu. Saya tidak bermaksud mengganggu Mbak Cinta. Saya ingin tahu tentang riwayat dan sejarah boneka ini dulu sebenarnya. Kamu beri nama siapa dia? Adel. Adel. Ya Adel. Karena saya ngerasa dia itu perempuan yang setia dengerin cerita aku. Pernah datang nggak dalam mimpi ada sosok Adel atau yang lain atau boneka ini? Nggak pernah dimimpiin apa-apa yang macam-macam? Baik ya, baik banget. Baik Gak nih. pernah ninggalin. Walaupun pernah dibuang, tapi balik lagi. Balik lagi? Iya, Dibuang balik lagi? pernah sekali dibuang, balik lagi karena waktu itu adek aku nemu. Ini boneka apa? Enggak, ini boneka kesayanganku. Buang aja ya soalnya serem kata dia. Tapi enggak serem kok. Tapi saya lihat boneka ini minta tumbal. Orang tua kamu jadi tumbal loh. Kakak kamu juga Saya nggak tahu. ada makhluk halus yang ada di dalam boneka ini. Saya ngelihat ada banyak makhluk halus sih, tapi yang paling utama sosok perempuan yang tadi masuk ke badan dia. Tapi yang lainnya belum kedetek sama sekali. Gendong, diajak ngobrol seperti yang biasa kamu lakukan. Ritualnya seperti apa? Ada ritual khusus? Nggak ada ritual, kita ngobrol biasa. Coba Terus silakan. Ngobrolnya seperti apa? dari hati. Ditaruh di situ atau digendong atau dipegang? Ditaruh di sini aja, seperti biasa kayak gini. Oke. Biasa. Yang kamu lihat biasanya dia ngapain, Roy? Coba kamu iya biasanya ditimang-timang. Uh-huh. Coba kamu panggil namanya siapa? Adel. Adel. Adel datang Adel. Adel datang tadi dijemput, pulang tadi antar. Dia nggak suka dibilang kayak gitu. Jadi datangnya dijemput, pulangnya dianterin. Hah? Saya bingung. Karena dia bukan hantu. Dia teman saya. What the hell is going on? Tapi itu mantra biasa Romain Jalangkung, orang. Iya. Ada nyanyian khusus yang buat ngundang Adel. Kita nggak ada nyanyian. Tapi kita hanya bisa bercerita. Bercerita. Tapi dia kalau lagi marah, dia bisa minta tumbal. Kita tunggu. Marahnya kenapa biasanya dia? Apa yang bikin dia marah? Contoh kayak itu. Nggak suka digambar. Saya tidak menggambar, hanya menuliskan kata-kata. Dia matanya berubah lagi cara ngeliatnya. Iya, matanya berubah lagi. Ini kerasukan lagi. Saya lihat. Partisipan. Kamu jangan sok tahu jadi orang. Oke, kalau gitu saya yang berinteraksi dengan Adel. Hati-hati, Roy. Dia bilang dia nggak betah di sini. Dia ingin menantang Anda. Menantang. Apa iya, Roy? Saya mendengar sesuatu di bonekanya. Dia mencoba untuk ngomong. Dia bilang kalau marah minta tumbal. Bener dia minta tumbal. Betul.
yang ada di sini. Dia minta Mbak itu. Ray, dia gerak. Dia gerak dong. Coba ya saya hadapin kamera ya biar mereka tahu. Gimana dong? Baik. Aku bukan takut tapi Ini bahaya ya, Ra. how to handle this one. Hah? Tuh, oh my god. Did you hear that? Yes. Adele, Ray mau main-main sama Adele jika tidak keberatan. Adele kasih tanda ketukan kalau misalnya memang Adele datang, kasih gerakan. Aduh. Adele udah datang ya. Come here. It's moving. Iya, dia ngasih tanda. Adele, kamu kenapa nempelin cinta terus? Kalau sayang, ketok. Kalau tidak sayang, nggak usah ketok. Kamu memang sayang sama yang punya badan ini? Yang ngerawat dan ngejaga kamu? Iya. Enggak. Aman, saya nggak mau dia. Sekarang Adele maunya apa? Mau tumbal? Mau tumbal? Saya tidak ngizinin untuk tumbal hari ini. Dan Dia tidak- suka sama salah satu yang ada di sini nggak, Roy? Saya ngelihat bintang tamu kita diincer. Tapi sini deh, kita ngobrol nih bertiga nih. Adele, tunjukin kalau kamu masih ada di sini. Ini saya seumur umur ya, bedah kasus apapun belum pernah yang ketemu yang ekstrim. Ya bukan ekstrim udah sering tetapi Ini energinya kuat banget ya. iya. Gini, Adele adalah boneka milik neneknya si Cinta ya. Iya. Berarti neneknya memang yang pertama kali ngisi dan ritualin ya. Iya. Wow. Berarti udah lama dong, udah tua boneka ini. Udah lama udah tua. Coba lihat, Adele suka sama bintang tamunya. Aku. Gerak, lu muter loh. Adele, Dia nggak suka. Sama saya? Ya, Kenapa sama saya? terlalu banyak bicara. Arahnya kenapa muter ke saya? saya tadi udah coba muter ke arah kita gitu, tapi dia malah muter sendiri. Kalau dia ngikutin loh.
Gerak terus. Siapa yang berani? Sini. Kamu. Biar jadi tumbal. Ini kesurupan ya, Roy? Dia kesurupan. Iya. Dia Apa sebenarnya lihat-lihat? kesurupan tapi setengah-setengah. Berani. Sini. Masih ada cintanya juga nih, dianya masih ada. Iya, penonton jangan terpancing ya. Kenapa? Jangan dilawan, dibiarin aja. Dibiarin aja. Lihat sini. Siapa yang berani? Aduh, saya butuh ini lagi nih. Penetralisir. Bunga 7 rupa dan Perlu apa? Untuk netralisir kamu perlu apa? bunga 7 rupa dan airnya. Yang masuk on off gitu loh, baik. Keluar masuk. Iya. Saya harus bertindak sesuatu nih. Untuk beresin ini semuanya. Saya tidak pernah melawan. Saya tidak suka sebenarnya berantem dengan perempuan. No. Tapi I'm using. Oh my god. Ini Roy, akibatnya. kenapa nyerang saya terus ya? Ini dikasih air belum? Airnya mana ya? Roy, Saya lagi kumpulin tenaga ya, Bay. Jantung saya agak sesak loh. Jangan suka. Kamu berani sama saya, ha? Sini kalau berani. Oke. Maunya apa? sabar. Hah? Saya tidak mau menyakiti orang. Tapi kamu sudah nyakit. Sudah sini. Takut. Kamu sebelah situ. Jauh-jauh energi saya. Baik. Berani? Udah nggak. Udah. Mas. Saya nggak mau nyakitin kamu. Saya nggak mau nyakitin yang punya badan ini. Kasihan. Come here. Roy. Ini Roy. Kamu jangan sentuh dia. Parah nih. Bisa aja. Cekek gue. Kamu jangan di situ. Sini. Bahaya di situ. Li, jangan keluar dari sini. Aku takut. Jangan keluar dari sini tapi. Bahaya banget di luar. Ini kita nggak ada yang jagain di luar dari sini soalnya. Serem kalau di luar. Saya harus ya, lihat di sini. Tampaknya dia harus dibawa di ruangan mediumisasi. Harus kita bawa. Baik, itu dia. Oke, tolong digotong dong, dibawa ke ruang mediumisasi. Tolong diangkat aja. Iya, diangkat aja, diangkat. Where's the door ya? Kau perlu apa? Didol? Aduh, pas saya sakit banget nih. Nggak kau sendiri. What? Tadi kan udah mau jatuh ya? Hah? Dia lagi. Banyak kejadian aneh di sini. Oh my god.
Kamu pegang. Kamu, Li, Iya. ini di bawah ya. Kamu pegang ya. Jangan dilepas. Gue tadi ngecek polisi. Dia nggak akan ganggu kalau kamu pegang ini. Biasanya dia takut sama api. Kamu pegang terus ya. Ya. Ini linknya Roy. Dia biasa pakai ini soalnya. Ya. Bisa ke sana. Dia ini Dia udah bisa dibangunin kok. Banyak kejadian yang di luar logika ya saya. Antara percaya atau tidak percaya. Dan memang itu jelas-jelas di depan mata saya gitu. Dari pertama boneka bergerak, kemudian tangganya yang udah mau dihancurin, tempat lilinnya dihancurin, kemudian balik lagi. tadi kamu bilang kamu banyak banget malu kalau setelan boneka itu ya? Betul. Dan itu keluar semua. Tapi ada yang paling dominan gitu, jadi cewek. Yang saya khawatirkan, kalau saya bakar ini, kita semua tewas. Tapi cara netralisirnya gimana? Dalam arti kita ikut diteror, kita bawa mobil tiba-tiba gitu. Oh dia Kita kemana-mana gitu? Iya, jadi kayak dihitungin Roy, Bayu, kamu siapa nanti dalam kecelakaan sesuatu. Saya agak berhati-hati sekali untuk tidak membakar, tetapi saya mungkin akan menggunakan garam untuk menetralisir. Bisa dinetralisir pakai garam tapi ya? Bisa, Cukup kuat untuk ngusir yang ada di dalam situ? cukup kuat. Oh iya, garam, Kamu perlu apa? kopi, Garam, kopi? garam kasar. Dia bisa dibangunin, Roy. Bisa. Kamu siapa saya lupa lagi. Cinta. 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 Cinta kamu bisa geser duduknya ngadep ke depan. Dia bisa dibangunin, Roy. Bisa. Kamu siapa saya lupa lagi. Cinta. 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 Cinta kamu bisa geser duduknya ngadep ke depan. Roy. Dikejar. Iya. Itu apa, Roy? Masih ada lagi yang meninggal. Iya. Masih pindah. Teror-terornya belum berakhir. Tapi saya pastikan dia udah aman di sini. Yang di sini udah nggak ada. Yang diri cintanya? Cintanya udah aman sih. Ini udah aman ya di sini. Kamu perlu netralisir di sini atau di sana? Sini. Oke. Saya bersihkan. Semoga nggak ada lagi arwah-arwah gentayangan masuk ke tubuh kamu. Kamu udah sadar kok. Cinta udah sadar ya? Cinta. Saya tinggal kunciin supaya nggak ada yang masuk lagi. Oke. Ini udah dikunci supaya nggak masuk lagi ya, Roy? Tinggal terakhir kopinya. Oke. Semoga kamu nggak diganggu lagi.
Sudah cukup? Iya, sudah cukup. Bisa dibawa ke sana lagi? Bisa dibawa ke sana lagi. Kita balik ke sana ya. Mbak Cinta, boleh ikut saya? Pegang tangan saya. Ini dibawa bonekanya. Tinggal aja. Tinggal aja biar. Duduk lagi. Cinta. Semoga kau punya hidup baru ya, dan bisa ngobrol dengan orang yang benar-benar perhatian dan baik sama kamu. Jangan sama boneka itu Adele. Buang Adele Bonekanya? jauh-jauh. Tim saya yang akan sita Adele, ya. Nggak bisa dibawa lagi ya? Udah nggak bisa dibawa lagi. Tadi saya juga udah kunci si Adele supaya nggak keluar-keluar. Gimana rasanya sekarang? Apa yang dirasain? Masih berat, dingin, panas? Berat sih, Sakit? pundak. Berat, pundak. Mau ngomong juga susah. Itu efek tadi dia keraskan berkali-kali. Iya. Capek loh dia, kasihan. Oke. Tenggorokan juga sakit sih sebenarnya tadi. Mau minum Kayak dulu atau buat apa? ngomong juga nggak enak banget. Iya udah. Oke. Ini mudah-mudahan kamu nanti setelah ini baik-baik aja. Baik. Kamu ngelihat Lia nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, nggak gigit kok. Oke. Saya takut banget ngeliat mata dia mah. Udah Roy, ada pesan lagi buat Cinta? Nggak ada. Semoga Cinta hidup bahagia, lebih bahagia lagi. Lia ada yang mau disampaikan? Nggak berani, Pak. Ya semoga kalau misalnya ada nemuin benda-benda yang aneh lagi, jangan main diambil lagi ya Mbak ya. Iya. Mungkin udah punya pasangan belum? Mungkin cari pasangan biar ada teman ngobrol curhat sama-sama terus. Mungkin Mbaknya memang karena nggak punya teman curhat atau apa gitu ya, kesepian. Kami percaya kedepannya akan jauh lebih baik. Terima kasih Mbak Cinta, kamu sudah hadir dan rela untuk melepas semuanya. Bonekanya sekali lagi kami sita, dan Mbak Cinta boleh meninggalkan studio menembus mata batin. Selamat malam. Seseorang yang terlalu mementingkan dirinya akan kehilangan etika dan keluhuran jiwa. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku melakukan pembunuhan kepada pacarnya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Rudy. Selamat malam Mas Rudy. Malam, Pak. Boleh kami tahu pekerjaan Anda? Pekerjaan saya kuli, Pak. Oke, apa yang mau Mas Rudy ceritakan pada kami? Pengalaman saya, Pak. Seperti apa pengalamannya? Saya telah pacar saya Dalam arti bagaimana ya? menghilangkan nyawa. Iya. Dengan cara apa ya? Kekerasan yang sangat keras lah. Mungkin dengan suatu benda. Oke, masalahnya pasti besar. Itu di luar tekanan saya, Bang. Karena apa? Karena ya mungkin ini kesalahan saya juga lah ya. Mungkin keduanya. Jadi pacar saya itu hamil. Hamil kandungan. Ayahnya Anda yang menghamili? Iya. Oke. Dia memaksa saya untuk menikahinya. Tapi saya belum siap. Lalu Anda bunuh? Cekcok? Akhirnya Cekcok. emosi? Dia selalu datang ke rumah saya. Dia pun Oke. memaksa untuk menikahinya. Baik. Tapi saya nggak siap. Jadi Anda menghamili pacar Anda, terus Ya. dia minta pertanggungjawaban, Ya. Anda nggak siap, Anda... Ya, itu pun di luar kendali saya.
secara hukum udah selesai prosesnya? Sudah. Oke, baik. Apa yang menjadi tujuan Anda datang ke Menembus Mata Batin? Saya mau minta tolong sama Kak Roy. Jadi, roh pacar saya itu selalu menghantui saya. Jadi mau lepas dan Mau lepas. biar lebih tenang gitu. Biar lebih tenang. Arwahnya juga biar lebih tenang. Iya. Sudah melakukan ziarah? Ziarah sudah. Oke, baik. Mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang lagi dihadapi ya, Mas Rudi. Ya. Kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Rudy, terlahir tanggal 19 Januari 1997. Dia memiliki kepandaian yang luar biasa. Namun, memiliki emosi yang tidak bisa terkendali. Saya merasakan kecemasan dan kegelisahan yang ada dalam dirinya. Dia pernah melakukan perbuatan yang di luar kendali dan membuatnya harus hidup dalam rasa bersalah. Saya melihat Rudy. Saya juga melihat sosok wanita hamil dan meninggal. Malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima semuanya. kasih. Rudy dengan tanggal lahir 19 bulan 1 1997. Ya, betul. Rudy pernah melakukan kepada pacarnya. Waktu itu pacarnya hamil. Saat dia minta pertanggungjawaban, Anda belum siap, Anda terlibat cekcok, emosi di luar kesadaran, Anda Ya. dan sampai saat ini masih sering diganggu arwahnya dan ingin mendapatkan ketenangan, makanya datang ke Menembus Mata Batin. Ya, betul. Dan dia sudah dipenjarakan selama berapa tahun? Sudah proses hukum ya? Sudah. Sudah. Tahun berapa? Oke. Kisaran 3 tahun lebih, hampir 5 tahun. Oke, baiklah Rudy. Baik arwah-arwah gentayangan yang merasuki kepala Rudy, bahkan sebenarnya saya ngerasa apa yang nggak ada diada-adain, termasuk tentu dengan uang dan materi. Saya ngerasa banyak sekali kejadian janggal berkaitan dengan Rudy. Intinya Rudy itu sebenarnya punya ketakutan sendiri yang orang lain nggak pikirin. Gitu. Ketakutan seperti apa, Roy? Ketakutan hantu atau ketakutan pikirannya sendiri atau rasa bersalah? Ketakutan pikirannya sendiri. Tapi saya melihat ada makhluk juga sih di belakangnya. Serem banget. Sundel bolong. Apa itu pacarnya, Roy? Kemungkinan besar iya, Sundel bolong. Pacarnya dia yang dulu pernah dipacarin. Dan masih ngikut sampai sekarang? Dan masih ngikut sampai sekarang. Dan saya ngerasa dia itu nggak tenang arwahnya. Bener-bener nggak tenang. Jadi dia itu si Rudy gak bakal bisa tenang seumur hidup. Saya berharap ya di meja bundar kejujuran ini jujur semuanya. Karena mata kamu dengan ucapan kamu gak sinkron. Tapi saya tetap melihat ada yang gak beres sih di tubuhnya si Rudy. Maksud saya berkaitan dengan magis gitu. Tetap saya ngelihat ada sesuatu yang dia pakai gitu loh. Oh, ada hal khusus. Soalnya dia bilang tadi pacarnya juga di luar kesadaran dia, Roy. Iya, kayak gitu sih. Gimana ceritanya sih? Membunuhnya pakai apa dan bagaimana? Kalau mau sih pakai benda ya. Benda tumpul bukan tajam. Oke. Jadi itu pun karena ada suatu jimat. Jadi bagaimana ceritanya bisa punya jimat? Ya itu dia. Itu pemberian dari turun temurun sih, dari
eyang saya gitu. Jadi terakhir mentok di saya. Jimatnya itu untuk apa sebenarnya? Sebenarnya itu untuk pengasihan, Terbukti benar. terbukti. Usaha Cuman lebih gampang. ya lebih gampang. Cuman merawatnya saya yang kurang paham. Selama ini gimana? Ya dikasih makan parfum minyak wangi. Dikasih minyak wangi Ya, jimatnya itu. kalau lupa itu bisa merasuk ke diri kita. Oh, jadi kalau kamu lupa ngasih parfum atau ritual apapun itu, Iya, nyerang ada ke yang kita. merasuk. Iya, Nah, kamu ngerasa waktu terjadi pembunuhan itu karena ada yang merasukin kamu gitu? ya itu pun kayak di luar kendali saya. Kamu bawa jimatnya nggak? Bahwa Saya lihat ya sebelum saya bongkar semuanya, Rudy. Iya. Bisa lihat kah? Sama barang bukti yang dipakai untuk pacar? Iya betul Boleh. sekali. Ya, ambil dulu ya. Ya, silakan. Monggo. Bayu tahu kan, saya itu indigo dan cara kerja otak indigo itu Cepat jalan. 5 tahun masa hukuman, seharusnya 15 untuk orang Iya. orang membunuh. Tapi sekarang 2018, harusnya dia belum. It doesn't make sense to me kalau dia tahun 96. Itu apa ya? Kujang, pedang. Ini benda, Oke. benda yang waktu itu buat dia. Apa ya? Boleh dibuka? Boleh. Silakan. Waktu itu saya ngelihat dalam mata batin saya kejadiannya dicekek dan dipukul kepalanya kan? Iya, dicekek itu masih hidup juga, akhirnya pukul mati. Oh, gara-gara dicekek belum mati-mati, digebruk sampai nggak ada nafasnya. Oh, ini replika barang bukti yang waktu itu kamu pakai gitu. Ya, Seperti ini seperti ini. bendanya. Iya. Itu Itu Mario, masih muda pakai. iya. Saya sih ngelihat arwah-arwah gentayangan seperti ya sundel bolong seperti itu sih. Tapi tidak lihat arwah-arwah lainnya, pocong dan segala macam. Hanya arwah pacarnya itu yang menjadi sundel bolong. Betul. Kalau memang ini beneran maksudnya pacarnya atau bukan sundel bolong dari luar, itu kayunya bisa tunjukin sesuatu atau tanda-tanda di sini. Fenomena supernatural yang sering bunyi-bunyian dan sering keluar ulat dari tiba-tiba. Kamu panggil nama pacar kamu siapa? Apakah kamu bisa ritualkah untuk manggil? Pernah nggak coba untuk memanggil pacar kamu? Pernah. Waktu itu untuk apa? Kalau itu sih ya untuk kita berdoa aja. Pernah minta maaf dengan almarhum? Pernah. Tapi tetap selalu ngantuin. Oke. Waktu itu manggilnya bagaimana? Ya datang ke makamnya. Ada ritual yang dilakuin? Ritual, kalau kayak macam ritual gak ada, cuman Dia hanya datang. Hanya datang aja. Betul. Boleh saya lihat baloknya ya, ke sini. Sama itunya juga. Don't touch. sama ininya juga. Oh iya makanya. Taruh di sini aja sama kain-kainnya. Oke. Oh sorry. Saya ingin tahu tentang ini. Oke. Di 2000 berapa tadi meninggalnya? 2015. 2013. 2013. 2013. Oke, baiklah. Siap. Oke. Jadi sebenarnya saya ngeliat di sini kejadiannya, saya ngerasa pada malam sebelumnya udah direncanakan.
sebenarnya pada malam sebelumnya udah ada cekcok dan keributan, dan adanya rencana untuk membunuh itu memang udah ada sih. Gitu. Terus saya ngeliat di sini dalam keadaan meninggal memakai daster yang pendek, celana pendek daster gitu, ya kan? Iya. Kemudian saya ngeliat di kamar kosan yang kecil, kamar kosan. Yang apa? Kamar Kosan. kosan. Iya. Kamar kosan. Saya ngeliat di ruangan kamar kosan sih. Dan akhirnya kejadian itu terjadi karena sebelumnya saya rasa ini ada cekcok mulut dulu. Dibilang kebun binatang dan segala macam. Nah, akhirnya terjadilah pemukulan ini. Plus jelas juga dengan seseorang. Oh, jadi saat minta pertanggungjawaban dan Rudi menolak, almarhum ini berpikir bahwa Rudi punya orang lain. Iya, punya betul pacar sekali. lagi. Betul banget. Oke. Betul. Sebenarnya bukan ada yang lain sih ya. Tapi Tapi itu sekedar cuman teman kerja. Jadi itu sosoknya emang peduli sama saya. Tapi dia tuh ya terlalu posesif, kayak terlalu ngekang sama kehidupan saya gitu. ya namanya pacaran masih muda waktu itu, berarti 18 tahun berarti. Iya, 18 tahun sekarang Ya 17-18 tahun waktu itu berarti. Barang bukti replika. Iya, Barang bukti asli Ini biasanya kan. barang aslinya udah ditahan ya? asli udah diamankan. Waktu itu bentuknya seperti ini. Ya, seperti itu. Saya lihat sangat menderita sekali sih gitu, dan iya, matinya mati menyeramkan gitu, dan kehilangan banyak darah, bocor sih palanya, kayak tempurung kepalanya copot gitu. Ya, matinya mati menyeramkan gitu, dan kehilangan banyak darah, bocor sih palanya, kayak tempurung kepalanya copot gitu. Kayak gitu loh, kebuka gitu tempurung kepalanya. Kebuka tengkoraknya, tempurungnya. Iya. Karena hantaman ini. Betul. Benda seperti. Ini maaf nih, mau tanya ya, Silakan, maksudnya Dek. kan aku sebagai perempuan ya, sebenarnya miris banget sih, miris gitu. Kenapa sih waktu itu apa Mas Rudi tuh nggak ada keinginan untuk bertanggung jawab gitu? Karena pada saat itu Mbak, ya mungkin karena faktor ekonomi juga, mungkin saya merasa belum siap gitu. Tapi kayaknya dari mukanya Mas Rudi tuh kayak nggak ada penyesalan gitu. Iya. Jadi saya tuh jadi dari pertama tuh saya udah kayak gimana gitu. Mungkin karena sebagai perempuan juga kan, kok tega banget sih gitu. Dengan yang benar-benar keji gitu Iya. lah. Dan sekarang arwah ngikutin terus, minta pertanggungjawaban atau ingin Rudi ikut dia ke alamnya? Ingin ikut Rudi ke alamnya. Dia ingin Rudi meninggal juga. Setimpal. Jadi menurut si saya lihat di sini, saya mendapatkan gelombang pikiran bahwa utang nyawa dibayar dengan nyawa. Itu sih, saya ngerasain seperti itu. Pada saat ditemukan jenazahnya, sebenarnya kelewat 1 hari deh. Kamu nggak tahu ya tentang itu ya? Gak tahu tentang itu. Kamu langsung kabur aja. Asal taruh aja di jalanan. Jadi saya mengelabui agar itu kasus kecelakaan aja Ditaruh di jalan. di jalan. Oke. Sangat mengerikan sekali. Ditaruh di jalan dan akhirnya nggak ada yang nemuin. Nggak ada yang nemuin. Itu dia melakukan itu di luar
kesadarannya ya, Ray. Kok nggak ada rasa manusiawi sama sekali, sampai saya nggak bisa dan nggak berani ngebayangin cara dia ngebawa Rini yang udah luka-luka, dibawa motor, terus ditaruh di jalan, terus ditinggal gitu aja dalam kondisi hamil. Iya, sundel bolong. Sundel Ya, bolong. betul hamil ya. Oh, saya ingin kamu panggil. Boleh. Kamu ada foto nggak? Handphone saya nggak ke bawah. Ada sebenarnya dia. Di handphone. Tapi Ya. kalau memang repot nggak usah, nggak apa-apa. Saya ingin tahu perawakan yang saya lihat sama persis atau tidak. Yang kamu lihat seperti apa, Ray? Sebelum dia menjadi sundel bolong, masih tampak seperti normal gitu. Dan ini sebenarnya kan rambutnya panjangnya setengah bahu gitu, Ya, betul. kayak gitu. Dan saya ngerasain ketika sudah meninggal berubah bentuk, jadi serem banget. Kamu nggak pernah, ya pernah ya didatengin lewat mimpi dan lewat langsung? Itu Pernah bentuknya seperti mimpi, apa? terbawa aja? mimpi pernah. Gimana Cuman bentuknya? bentuknya ya Seperti sebelum meninggal atau sudah berubah? beda banget. Saya pun nggak mengira kalau itu sosok. Seperti apa yang kamu lihat? Hancur sehancur-hancurnya muka itu, kayak berlumur darah. Waktu itu gimana sih? Apa aja yang kamu hantem? Ke bagian mana? Ke bagian kepala sini, terutama sini sama sini. Boleh reka adegan. Li, boleh nggak kamu ceritanya kamu jadi pacar? Boleh, Roy? Boleh dong. Kita biar Roy juga biar dapat gambaran. Waktu itu apa yang kamu lakuin? Lia ceritanya memang pacar kamu waktu itu Ya. ini. Pada saat itu dia datengin malam-malam ke rumah saya. Dia tuh terus mukul-mukul saya, mukul-mukul ini, minta agar cepat dinikahin. Nah, sontak saya masih memegang jimat ini ya, masih ada di kantong. Sontak saya kontrol tak terkendali emosi saya. Akhirnya ada sebatang ini, balok ada di pojok kosan, yang tadinya buat betulin apa genteng yang rusak itu, yang patah. Akhirnya saya ambil, saya hantemin ke sini, Kemana? ke bagian kepala sini, Ah, terus ke bagian belakang. Dia belum itu juga saya habisin dengan Cekek. cara nidurin dia, dicekek gini. Setelah itu Dia udah kehilangan nyawa, dia nggak bergerak gitu? gak bergerak, udah kayak gini-gini. Akhirnya saya tersadar kembali, Hah? oh ini pacar saya. Nah terus? Saya benar-benar nyesel. Tapi saya juga takut akan hukum. Oke, saya mau tanya, waktu kamu nggak sadar dan melakukan ini semua, pemukulan, pencekekan, yang kamu lihat tuh siapa sebenarnya? Yang aku lihat tuh musuh saya. Sosok yang saya benci. Lebih tepatnya kerasukan kali ya. Iya. Oke, silakan. Terima kasih. Saya lihat dia juga di bawah pengaruh jimat sih. Gara-gara jimatnya dia jadi psycho. Kok saya Sebenarnya dia pengaruhin jimat juga sih. dipengaruhi? Karena dia nggak sadar itu kan mukulnya kencang banget sampai pecah gitu dan mukanya rusak. Rusaknya rusak banget loh. Tapi ya udah terjadi kan. Ya. Jimatnya seperti apa sih? Kamu boleh Boleh dong. lihat, Ras? Saya pengen lihat. Sejenis batu. Ini emang turun-temurun. Turun-temurun. Waktu itu nggak dikasih tahu ini untuk apa atau nggak pantangannya apa, jangan atau selain cara ritualinnya gitu. Itu Boleh karena- digeser ke sini nggak? Biar Boleh. ininya. Ya. Kayaknya lembab. Terus apa? Dikasih tahu pesannya? Pesannya jaga rawat baik-baik. Heeh. Jangan sampai lupa buat ngasih makannya dia.
ada pantangannya, nggak boleh apa atau apa gitu? Kalau buat pantangan sih nggak ada, cuman Oke. ngasih sesajen buat dia aja makan. Sesajennya kembang, air mawar gitu-gitu ya. Iya. Nah terus ini untuk apa sebenarnya waktu dikasih tahu ini pegang supaya selain pengasihan ya, selain untuk usaha apa lagi? Buat jaga-jaga, ibaratnya tameng buat kita. Oke. Roy, sejak dia pakai jimat katanya sering kerasukan kalau dia nggak melakukan ritual. Apa memang ada banyak energi atau makhluk gaib lainnya dari jimat ini? Ada makhluk lainnya dari jimat ini sih. Karena ketika kau megang jimat, kau nggak sadar kau mau kuat siapa, pakai apa dan segala macem. Saya ngelihat tadinya ini batu biasa loh, tapi gara-gara kayak di worshipin, dipuja gitu, jadi batu hawa Yang negatif. untuk kekuatannya. Iya. Ada hawa negatifnya. Cuman satu jimatnya. Cuman satu. Kau bisa nggak manggil makhluk yang ada di dalam jimat tersebut? Nanti kena ke kita. Enggak, ada saya. Saya selalu di sini meja kejujuran. Oh, masih ingat kan? Buktikan semuanya. Mas, maaf saya tadi ngintip, saya penasaran. Ini apa sih? Oh, ini parfum yang buat makannya ini. Makannya apa? Oh, oke. Boleh dong dipraktekin ritualnya seperti apa sih? Sehingga bisa mempengaruhi karakter berubah 360 derajat gitu. Ini kan karena saya nggak ada, ini contoh prakteknya aja ya. Tapi nanti dia takut marah. Enggak. Nggak, biar Roy bisa melihat sebenarnya Boleh. sosok seperti apa yang ada dalam batu ini. Iya, iya, iya. Ritualnya aja, mereka No adegan. excuse. Biasanya kan dikasih ini tiap malam Jumat sama Oke. Selasa Kliwon. Hah? Jadi biasanya ada sesajen bunga 7 rupa, kemenyan, ada juga bunga kantil, Iya. Silakan dipraktekkan. di dikasih sini. ini, diolesin ke sini. Setelah itu, Setelah itu ya mungkin ada doa-doa lain. oke. Hmm. Tahu kamu pakai begini-beginian. Tidak tahu. Dan waktu ngedapetin pakai begini-beginian tanpa sepengetahuan dia. Kalau ini nggak dikhususin buat satu orang, ini buat umum. Jadi ibaratnya saya minta ke ini bukan cuman buat satu orang, buat umum gitu. Oke. Silakan ritualin deh, coba praktekin. Itu kenapa? Dia begitu mau melakukan ritual, kenapa dia kayak gini, Roy? Hmm. Apa yang kamu Tika, jangan ganggu. Jangan ganggu apa? Saya perasaan nggak pernah ganggu orang, ya nggak? Saya anak baik kan? Roy, yang kamu lihat apa, Roy? Saya berbicara dengan siapa ya, Mas? Saya penunggu batu ini. Kamu memang yang diwariskan keluarga yang punya badan ini ya? Ya, Dia sadar nggak sih, Roy? Saya lihat masih sadar. Belum sepenuhnya masuk. Belum sepenuhnya masuk sama sekali.
Ini bisa diceritain Apa? nggak sosoknya seperti apa sih Roy? Apa gimana? Sosoknya seperti apa yang masuk ke ini? Saya ngelihat sosok seorang kakek-kakek dan kayak leluhurnya beliau datang kemari. Tapi saya tidak merasakan terancam di sini karena saya ngerasa adanya masuk enggak, on off. Tadi dia bilang dia yang menunggu batu itu di dalam situ. Iya. Tapi yang jelas ini bukan sih. Ini bukan. Bukan. Baiklah, saya minta bubuk suci warna putih. Boleh nggak sih duduk aja? Lihat. Sebelah sini, kamu ke sini deh. Apa maksudmu mengganggu Rudi? It's a last year. Saya mau kamu keluar dari tubuh Rudi. Bisakah? Kamu harus menghadapi saya. Baik. Saya akan hadapi kamu. Apa mau kamu, saya kasih. Mau apa. Saya seneng kalau misalnya saya merasa tertantang dan saya dihantui. Karena teman-teman saya semuanya setan juga. Dia berarti sosok ini jahat ya Roy? Iya. Kamu penunggu batu itu. Ya, Baiklah. Ada di tangan saya. Mau saya banting, bakar atau apa? Jangan mendekat. Jangan ganggu bintang tamu saya hari ini. Tapi dia kayaknya bisa dikendali. Kami bertiga tidak suka kamu melukai siapapun. balikin. Enggak. Saya lagi berpikir lampu mana yang saya pecahin ya. Balikin nggak? Tidak. Kamu akan ada batasan. Saya tabuk suci putih seperti. Saya mau dia pancing ke sini, baru saya lem kamu. Bayu. Dia kok ya tahu nama ya yang kamu pikir kayaknya iya deh, nggak apa-apa, tapi it's okay. Yes. Itu pikiran aku udah masa lalu kan, kayak aku ceritain zaman dulu. Crack aja lah. Dikrek aja. Mas Rudi boleh berdiri mas, duduk lagi. Saya tahu kamu bisa berdiri, silakan. Duduk di sana, ambil kursinya sendiri. Mas Rudi tadi kesurupan. Tahu tuh. Rasanya apa? Sakit. Sakit. Kalau undang untuk datang pada hari ini, akankah muncul ada di kepala kamu? Ataukah jangan-jangan ada karakter fiktif? Panggil.
Kamu lihat ada di sini soalnya ya. Iya, kesempatan untuk ngelakuin ini. Untuk langsung komunikasi sama. Betul, tapi harus mediasinya Rudy. Kalau nggak ada yang bisa masukin. Gak ada yang bisa masuk selain saya. Iya. Ada di sebelah mana sekarang? Biar dia tahu manggilnya. Kamu bisa ngeliat atau merasakan? Kamu perlu kasih tahu nggak Roy dia di mana? Dia ada di belakangnya, persis sekali. Tengok aja ke kanan dikit. Ya, seperti itu. Saya ngerasa si marah ya, membuat alibi-alibian gini. Ala-ala gitu. Padahal dia bilang, emang lo yang mau emang lo yang nggak mau tanggung jawab gitu. Betul. Saya hanya bisa ini nih. Saya hanya bisa membantu meredam, tapi tidak membantu untuk menghilangkan ya. Ini bubuk suci akan menetralkan kamu dari pikiran-pikiran kotor dan yang jelek-jelek. Semoga gak ganggu kamu. Sudah cukup? Sudah, sangat cukup sekali. Ini akan membuat dia tidak dihantui lagi. Betul. Terakhir deh saya, Rudy. Saya ingin kamu melakukan satu pekerjaan yang mantap deh. Terlepas dari adanya arwah atau tidak. Tapi Rudy, kamu itu gak ada wibawanya. Gara-garanya kamu fokus di masalah yang aku nggak tahu, aku nggak bisa bilang itu mau jadi nyari panggung atau apa, enggak, aku nggak berani ngomong Bukan kayak gitu. itu. Cuma Rudy harus punya kasta dan strata yang pas, kasta kerjaan gitu, yang Status sosial. Iya, status sosialnya bisa naik gitu. Kalau kayak gini, dari mata saya lihat aja, saya nggak lihat mulutnya, hidungnya enggak tuh, saya langsung lihat dari matanya. Kamu kayak kebingungan bagian finansial. Dan itu semua segala cara harus dijalanin. Oke, jadi Mas Rudy, kalau kemarin ya udah dihukum secara ya di kepolisian ya, di pihak yang berwajib. Iya. Sebenarnya hukuman sebenarnya itu yang sesungguhnya nih sekarang. Kalau saya lihat ya, dan tadi apa yang disampaikan sama Roy, hukuman dihantui, terus Itu ada diganggu hukuman rasa haram, ya. bersalah. Justru sekarang nih hukuman yang sesungguhnya. Dan ini harus dijalanin. Dan tadi Roy bilang kirim doa dan berbuat baik, dan memang benar-benar menyesal, bukan untuk menghindar, untuk lari lagi. Sebelumnya hamil, terus dikawinin, lari lagi tanggung jawab. Iya. Sekarang kesempatan untuk nggak lari dari tanggung jawab. Jalanin, dan mudah-mudahan dengan begini kamu bisa dapat pekerjaan yang lebih baik, dan seperti yang Roy bilang, status sosial akan jauh lebih baik, dan mudah-mudahan menjadikan kamu jadi orang yang jauh lebih baik juga. Betul. Itu saya setuju dengan Bayu. Ada yang mau disampaikan, Mbak Lia? Sekarang udah menikah, Mas. Udah cukup mendingan. Udah sih, Tuan. Ya. Nah, mudah-mudahan kamu bahagia. Terima kasih Mas Rudy. Ini saya nggak tahu jimat atau bukan, tapi silakan dibawa. Itu replika, ya silakan dibawa juga. Ini mau? Nggak mau. Ya udah kalau gitu dibawa juga. Terima kasih Anda boleh meninggalkan studio. Selamat malam. Iya, terima kasih ya Ruby. Mari sekarang. Ya, siap. Setiap kebencian akan berbuah kegelisahan, dan kedengkian akan berujung kehancuran. Pemirsa, dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin hari ini adalah Rudy dan Cinta. Cinta tadi dengan boneka mistisnya melakukan banyak sekali kacauan di sini, bahkan dia mengejar bintang tamu. Sementara Rudy juga adalah seorang pelaku mistis. Gimana kamu tanggapannya Rudy dan Cinta? Saya kasihan dengan Cinta, karena Cinta tuh sosok gadis yang orang tuanya nggak ada, tapi mainnya sama boneka, ngobrolnya, curhatnya sama boneka. Lama-lama boneka itu bisa jadi sarangnya makhluk lain. Iya. Kalau boneka hanya digunakan sebagai kolektor dan pajangan, itu beda cerita sih. Rudy itu menurut kamu seorang pelaku mistis apa emang pelaku kriminal? Pelaku kriminal. Memang membunuh Iya. pacarnya. Betul.
Betul. Dengan menggunakan alibi seolah-olah dia nggak sadar. Betul. Kerasukan. Ya. Ada jimat yang ternyata palsu. Jimat ternyata palsu. Gimana komentar kamu, Li? Tanggapannya? Tentang Rudi. Tentang dua-duanya atau gimana rasa tadi dipegang Oh, sama iya. orang kesurupan? Jujur ya, sakit sih sampai merah semua. Kenceng banget soalnya. Tapi nggak apa-apa sekarang, nggak sakit. Nggak apa-apa. Semoga baik-baik aja ya. Oke. Lia Cecilia, terima kasih. Makasih Sudah banyak. hadir di Menembus Mata Baik. Batin. Sukses untuk karirnya. Amin. Sama-sama. Roy Kiyoshi, terima kasih penjelasan dan pencerahannya malam hari ini.